Dewa Medis Terkuat. Bab 137 Penolakan. Setelah 3 detik penuh terdiam, Ketua Hakim akhirnya menghela napas dan menutup matanya. Cukup. Hari ini, kamu menang. Para juri lainnya segera berkata dengan cemas. Hakim Agung, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kalau tidak, di mana harga diri kita? Di mana harga diri Timur? Di masa depan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Ya, Hakim Agung, kita tidak bisa mengabaikan martabat setiap orang. Diam. Ketua Hakim menekan amarah di hatinya dan menekan perkataan semua orang dengan suara dingin. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika tidak, Suanyuan Sitian mungkin benar-benar membunuh mereka semua. Di mata pria ini, kehidupan manusia seperti rumput dan dia tidak peduli sama sekali. Meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menghela nafas dan memilih untuk tetap diam. Tidak ada jalan keluar. Bagi mereka, kata-kata Hakim Agung bagaikan dekret kekaisaran. Mereka telah menyatakan kekalahan mereka sepenuhnya, dan segera mengatur kembali anggotanya dan mulai perlahan meninggalkan istana. Pada saat inilah Suanyuan Sitian mengalihkan perhatiannya ke Xiao Chen. Dia melirik Xiao Chen, matanya setenang air. Pria ini, mungkin di mata orang lain, adalah seorang jenius yang tak tertandingi atau seorang penjahat yang tak tertandingi. Namun sayangnya, di matanya, itu tidak berarti apa-apa. Karena dia juga seorang penjahat yang tak tertandingi. Di matanya, Xiao Chen tidak lebih dari dirinya yang dulu. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Setelah sekian lama, akhirnya dia bicara, dan itu sekadar pujian ringan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak suka dipuji seperti itu, bagaikan orang tua memuji orang muda. Terlebih lagi, pujian semacam ini datangnya dari seseorang yang dipandang rendah olehnya. Dia sedikit tidak senang. Setelah jeda, Suanyuan Sitian berbicara lagi. Kau seharusnya mendengar apa yang baru saja kukatakan. Kau akan menjadi patriark baru keluarga Sen, tetapi kau hanya seorang kandidat sekarang. Apakah kau bisa menjadi patriark keluarga Sen? Kau masih perlu diperiksa oleh kami. Xiao Chen meliriknya. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Suanyuan Sitian sedikit mengernyit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Maksudku, Sen Tianjun memintamu datang ke sini, bukan untuk menyelamatkanku. Alis Suanyuan Sitian berkerut lebih dalam. Melihat ekspresinya yang bingung, Xiao Chen berbicara lagi. Sederhananya, bahkan jika kamu tidak datang, aku bisa dengan mudah menghadapi orang-orang ini. Kamu datang hanya untuk menghindari perkelahian di antara kita. Karena Sen Tianjun takut aku akan membunuh semua orang itu. Sombong, arogansi yang nyata. Xiao Chen sama sekali tidak menganggap serius orang-orang itu. Sekarang, dia bahkan tidak menganggap serius keempat dewa pembunuh dari keluarga Sen. Pada saat ini, atmosfer di udara menjadi sangat halus. Bukan hanya Suanyuan Sitian, tetapi juga Ye Wuchen dan yang lainnya memiliki ekspresi tidak bersahabat dan sedikit menyipitkan mata. Wah, kami datang untuk menyelamatkanmu dengan niat baik, dan tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya, tetapi kamu datang dan berbicara kepada kami seperti ini. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit tidak tahu terima kasih? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang itu memang tidak begitu hebat, tapi kau mungkin juga tidak akan bisa menarik perhatianku. Mengenai mengizinkanku bergabung dengan keluarga Senmu, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Suanyuan Sitian mengepalkan tangannya di belakang punggungnya, dan energi iblis yang kuat di tubuhnya terus bergejolak di permukaannya. Udara di sekelilingnya dipenuhi aura berdarah. Kau harus tahu bahwa alasan kami menyelamatkanmu adalah karena kau adalah pelatih kepala keluarga Sen. Dan alasan aku menyelamatkanmu juga karena kau adalah calon guru masa depan keluarga Sen. Implikasi dari kata-katanya sangat jelas. Jika Xiao Chen tidak bersedia menjadi kepala keluarga Sen alternatif di masa depan, hanya akan ada satu kemungkinan. Lawanlah mereka yang menentangnya, pembunuh langit Suanyuan. Adapun hidup atau mati, itu bukanlah sesuatu yang dapat dijaminnya. Ye Wuchen membujuk sedikit. Kakak, kenapa kita tidak membicarakan masalah ini nanti saja? Kita tidak perlu menyelesaikannya dalam waktu sesingkat ini. Tapi Suanyuan Sitian mengabaikannya. Sangat sederhana, sebagai kekuatan tempur nomor 1 keluarga Sen dan pembunuh nomor 1. Keagungan Suanyuan Sitian tidak dapat dilanggar. Sekalipun Xiao Chen adalah orang yang sangat dijunjung tinggi oleh keluarga Sen, dia tidak akan bisa seenaknya melanggar martabat Suanyuan Sitian.
Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Suanyuan Sitian, Ye Wuchen segera menasihati Xiao Chen. Xiao Chen, jangan keras kepala. Kakak laki-laki memiliki temperamen yang buruk, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak sesuka hati. Cepat menyerahlah pada kakak laki-laki. Jangan main-main. Xiao Chen masih mengatakan hal yang sama. Dalam kamusku, Xiao Chen, tidak ada kata seperti menyerah. Anda. Ye Wuchen begitu marah hingga dia terdiam sesaat. Xiao Chen ini sungguh tidak masuk akal. Emosinya sama kerasnya dengan Suanyuan Sitian. Sekarang, dia hanya bisa berdoa kepada Suanyuan Sitian agar tidak menggunakan kekerasan, agar tidak memukul Xiao Chen sampai mati. Itu akan menjadi kerugian. Akan sulit bagi mereka, keempat kaisar bela diri, untuk menjelaskannya kepada keluarga Shen ketika saatnya tiba. Kekuatan Suanyuan Sitian perlahan terakumulasi dalam kegelapan. Dia siap beraksi. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan bergabung dengan keluarga Shen atau tidak? Ekspresi Xiao Chen tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Omong kosong. Mereka tidak bisa memaksaku untuk bergabung, dan keluarga Shen juga tidak bisa melakukannya. Tidak seorang pun dapat mengendalikan atau memaksa keinginanku. Suanyuan Sitian mengepalkan tangannya lebih erat. Sepasang mata itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tidak ada seorang pun yang berani menantang martabatnya seperti ini, bahkan mendiang kepala keluarga Shen, Shen Junlin. Mustahil. Tapi hari ini Xiao Chen begitu kurang ajar padanya. Ini membuatnya sulit baginya untuk menekan energi jahat di dadanya. Itulah kekuatan yang terkondensasi dari amarahnya. Kekuatan di udara sekitar secara bertahap meningkat. Dibandingkan dengan sampah seperti Hakim Agung, kekuatan Suanyuan Sitian benar-benar hebat. Ada kesenjangan yang nyata antara kedua orang itu, tidak hanya dalam tingkat kekuatan, tetapi juga dalam kualitas kekuatan. Hakim Agung dapat membuat makhluk yang tingkat kultivasinya berada di bawah dia gemetar. Untuk lebih jelasnya, dia hanya bisa mengintimidasi makhluk di bawah Kaisar Bela Diri Bintang 4. Namun, begitu aura Suanyuan Sitian dilepaskan, semua orang yang hadir, termasuk Ye Wuchen dan beberapa Kaisar Bela Diri lainnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, dan wajah mereka berangsur-angsur menjadi serius. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Energi iblis dalam tubuh kakak laki-laki lebih kuat daripada saat kita berpisah beberapa dekade yang lalu. Dan itu jauh lebih kuat. Bab 138 seberapa kuat dia. Melihat momentum kakak tertua, apakah Xiao Chen masih bisa bertahan? Ye Wuchen memasang ekspresi khawatir di wajahnya, sedangkan Gongsun Wulei mendesah dalam, alisnya yang tajam berkerut erat. Menurutku itu sulit. 27 tahun yang lalu, kekuatan kakak tertua saya telah menembus ke tingkat Kaisar Bela Diri Bintang 7. Saya tidak akan berbicara tentang bakatnya, lihat saja energi iblis yang mengerikan di tubuhnya, kekuatannya 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana menurut Anda, berapa bintang Kaisar Bela Diri yang dimilikinya sekarang? Bagaimanapun, saya pribadi berpikir itu tidak akan kurang dari 9 bintang. 99 bintang. Ye Wuchen menelan ludah, matanya menampakkan ketakutan yang amat dalam. Menakutkan sekali. Kaisar Bela Diri Bintang 9 hanya selangkah lagi dari Kaisar Bela Diri Bintang 10. Melihat usia Suanyuan Sitian, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke Kaisar Bela Diri Bintang 10 dan mengatasi kesengsaraan untuk menjadi dewa, bukan? Alam dewa. Itulah impian banyak seniman bela diri. Melampaui hukum dunia ini, bepergian melintasi langit, dan tingkatkan umur Anda lebih dari 1000 tahun. Setelah menghela napas dalam-dalam, Ye Wuchen menatap Xiao Chen dengan rasa kasihan. Dia tahu bahwa Xiao Chen sudah tamat kali ini. Dia pasti akan kehilangan nyawanya. Awalnya, dia masih berpikir untuk membujuk Suanyuan Sitian atau menghentikannya, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya melupakan ide ini. Setelah beberapa saat merasa getir, Ye Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kita, saudara-saudara, tidak akan menyelesaikan misi Ordo Dewa Perang begitu keluar. Ini benar-benar takdir. Ini bukan salah kita. Xiao Chen lah yang benar-benar tidak tahu berterima kasih." Kekuatan Suanyuan Sitian berangsur-angsur meluas, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Xiao Chen dengan tenang. Pada saat ini, kekuatannya telah memenuhi seluruh area ini. Oleh karena itu, sekarang dia telah menguasai semua informasi dalam radius 10 mil di sini. Dia lebih percaya diri daripada orang lain. Tak seorang pun dapat melawannya di sini. Setelah hening sejenak, Suanyuan Sitian berkata kepada Xiao Chen dengan ekspresi acuh tak acuh.
Karena kamu telah berjasa besar pada keluarga Sen, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan pertama. Lakukan gerakanmu. Percaya diri yang luar biasa. Dia begitu percaya diri, bahkan dia meremehkan Xiao Chen. Tetapi yang mengejutkan adalah Xiao Chen masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Anda tahu, bahkan jika Suanyuan Sitian tidak menyerang Gongsun Wulei dan yang lainnya, mereka masih merasakan energi iblis Suanyuan Sitian dan tidak tahan. Akan tetapi, ketika menyangkut Xiao Chen, dia memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius masalah itu sama sekali. Hal ini membuat orang-orang mengaguminya. Namun, mereka hanya mengaguminya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan Suanyuan Sitian, dan mereka tidak akan terlalu mengagumi Xiao Chen dan mengira dia bisa melawan Suanyuan Sitian. Akhirnya, Xiao Chen berbicara. Dia melirik Suanyuan Sitian dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Kamu harus mengambil langkah pertama. Aku khawatir jika aku mengambil langkah pertama, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak." Gila. Kegilaan yang nyata. Pada saat ini, wajah Gongsun Wulei, Ye Wuchen dan Feng Qing yang tidak bisa tidak berkedut hebat. Apakah orang ini sudah gila? Suanyuan Sitian memberinya kesempatan dan membiarkan dia melakukan 3 gerakan pertama. Ini kesempatan bagus. Jika dia memanfaatkan ketiga kesempatan besar ini, dia mungkin memiliki secercah harapan dan mampu menghadapi beberapa gerakan Suanyuan Sitian. Setelah Suanyuan Sitian melampiaskan amarahnya dan emosinya kembali normal, mereka dapat mencoba membujuknya dan pasti tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, Xiao Chen terang-terangan memprovokasi Suanyuan Sitian, dan di saat yang sama, dia juga menghalangi jalan mundurnya sendiri. Mata Suanyuan Sitian tertuju pada Xiao Chen. Kekuatan di belakangnya juga meningkat pesat. Aura api merah menyala berkumpul dengan liar, dan tidak berbeda dengan api sungguhan. Kamu benar-benar mencari kematian. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Saya pikir kalimat ini lebih cocok untukmu. Suanyuan Sitian menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Sudah berapa tahun? Dia tidak pernah semarah ini. Xiao Chen benar-benar pria yang sangat menyebalkan. Terutama ketika menghadapi eksistensi selevel dia. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat ini, Suanyuan Sitian sudah menyerah padanya di dalam hatinya. Xiao Chen memiliki kualifikasi yang bagus, tetapi dia adalah orang yang tidak punya otak dan ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berhenti membuang-buang waktu dan langsung bertindak. Saat pikirannya bergerak, energi iblis di tubuhnya dengan cepat membentuk bayangan iblis besar yang tingginya lebih dari 3 meter dan benar-benar hitam di belakangnya. Saat bayangan iblis muncul, energi berdarah dan jahat di udara sekitar telah berubah menjadi substansi, membuat orang merasa mual dan semakin ketakutan. Pada saat ini, Gongsun Wulei, Ye Wuchen, dan Feng Qing yang semuanya menggunakan ki pelindung mereka untuk melindungi diri mereka dari pengikisan energi jahat berdarah. Hanya Xiao Chen yang masih duduk di kursi dengan ekspresi tenang, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda keanehan di matanya. Mengaum. Tiba-tiba bayangan iblis itu meraung liar, dan suaranya menembus langit, menghancurkan awan hujan di langit hingga hancur hidup-hidup. Segera setelah itu, bayangan iblis itu melompat dan langsung menuju ke arah Xiao Chen. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Kecepatan yang melampaui batas itu sungguh menakutkan. Dalam sekejap mata, benda itu telah tiba di depan Xiao Chen. Sudah berakhir. Dalam pikiran Ye Wuchen dan lainnya, pertempuran ini telah berakhir. Bahkan Suanyuan Sitian tidak memiliki keraguan sedikit pun. Tetapi, pada saat ini, Xiao Chen akhirnya mengambil tindakan. Tangan putih ramping itu, seperti tangan seorang sarjana yang memegang pena, seharusnya tidak memiliki sifat mematikan sedikit pun. Ye Wuchen dan yang lainnya memandang Xiao Chen seolah dia orang idiot. Tamparan sampah seperti itu, digunakan untuk menghalangi gerakan Suanyuan Sitian. Aku takut kalau aku tak mampu bertahan meski hanya satu gerakan saja, aku akan hancur berkeping-keping. Akan tetapi, saat telapak tangan Xiao Chen menyentuh bayangan iblis itu langsung terhempas. Benar saja, bayangan iblis itu ditampar hidup-hidup. Bukan hanya itu saja, kecepatan terbang kembali bayangan iblis itu 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia terbang kembali dan menghantam Suanyuan Sitian. Suanyuan Sitian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terlempar oleh bayangan iblisnya sendiri. Ledakan. Bayangan iblis besar, bersama dengan Suanyuan Sitian,
terbang mundur sejauh lebih dari 50 mil, merobek bumi menjadi sungai yang lebarnya 7 atau 8 meter, dalamnya 10 meter, dan panjangnya lebih dari 50 mil. Akhirnya, pesawat itu menabrak bukit yang tingginya sekitar 1.700 hingga 1.800 meter di seberang sungai, menembus dan menghancurkan bukit itu di tempat. Sebuah gunung yang tingginya hampir 2.000 meter jatuh ke tanah hidup-hidup setelah ledakan keras. Itu seperti jamur yang akarnya terpotong. Bersambung.